mau bikin konten gimana cara moto diri alias selfie, tapi biar hasilnya keren, menarik, instagramable maybe. Lightingnya dramatis, dan kita nggak butuh orang lain buat motoin gitu. Jadi aku mau coba pakai remote shutter. Terus lighting yang aku pakai ini ada dua continuous light, yang satu Godox SL60W dan Yongnuo YN216. Ya, lampu yang waktu ini sempat aku bahas itu. Kita akan coba menghubungkan kameranya menggunakan mobile connection, jadi HP-mu bisa dijadikan remote shutter ya. Tukang cukur kan nggak bisa nyukur rambutnya dia sendiri kan. Nah, kalau fotografer ya kita bisa foto diri sendiri lah kan. Teknologi kamera sekarang udah canggih-canggih gitu. Ini audio recorder di handphone terhubung ke clip-on Boya yang sekarang lagi aku pakai untuk bikin konten. Itu nama aplikasinya Shure Motif. Semoga kalian bisa lihat ya. Ini kamera A7 III Sony, control remote shutter menggunakan Wi-Fi connection ke mobile device. Nah, ini control with smartphone. Di bagian menunya terus buka connection, jadi wifi nya dari kamera ini langsung standby. Nah, untuk di handphone kalian harus install yang namanya Edge ya, Magic Edge. Terus wifi nya pencet aja connect the camera, scan QR code, udah scan, connect. Tuh wifi nya dulu dikonekin baru ke aplikasinya. Bisa juga dengan cara seperti itu. Terus di sini ada start. Oke, kita sudah terhubung sekarang dengan kameranya. Mari kita memotret. Oke, ini dia hasil fotonya. What a random photo. Ini aku sempat foto ini. Kameranya itu mau aku taruh nanti di tangan tadi ya. Ini aku bikin foto ini ya buat feed Instagram aku lah, biar tambah jelek lah. Gila, foto selfie sendiri itu kita jadi kayak orang gila guys. Tatap mata saya.
Setidaknya kita bisa acting lah, kita memposisikan diri kita jadi klien. Oke, aku udah flag foto yang aku suka ya. Lumayan tajam. Nah, enaknya di sini kalau udah foto lighting kayak gini, kalau kita tambahkan preset itu jadi tambah aneh. Tergantung sih ya. Kalau kalian suka mungkin bisa. Ini dari Frameable Film Up. Aku coba isi presetnya jadi kayak gitu warnanya. Before after. Kalau main lighting sih menurut aku enaknya natural aja sih. Tapi ya nggak ada salahnya kita nyoba-nyoba lah, explore lah dikit. Aku suka yang ini, yang orange fish. Wow, kita cek before afternya, nggak terlalu banyak beda. Tapi aku suka kesan warmnya. Clarity. Sini aku tambahin clarity-nya. Saturation, vibrance-nya aku balikin ke 0. Teksturnya kalau ditambah bisa jadi kayak gitu. Pori-porinya bisa lebih kelihatan ya. Ya mirip-mirip digital imaging picture lah. Oke, aku suka segini. Ini bakalan aku jadiin template-nya buat foto yang lain. Aku mau terangin. Ini yang aku edit raw-nya ya, ARW kalau dari Sony. Coba kita bermain-main, ubah shadownya, mungkin bagian gelapnya ini dirubah. Teal orange itu menarik karena di kulit itu kan orange-nya, terus kulit itu warnanya yang orange itu akan kontras dengan teal ya, atau biru lah. Jadi konsep teal orange itu setahu aku kayak gitu. Buat yang belum tahu ya, kayaknya gak usah deh, dari normal kayak gini aja lah. Split toningnya nggak usah diubah lah. Apa sih shortcut paste effect itu? Sekian tahun pakai, males banget ya nyari shortcut ya. Nggak nemu. Ctrl Shift P, V, Ctrl Alt V, Shift V. Oh, Ctrl Alt V, shortcut untuk paste efeknya ya. Nah, ini pasti ulah radial
adjustmentnya. Nah, untuk shadow sama porinya nanti kita akan ratakan dan bikin lebih keren di Photoshop ya. Nah, di tangan ini rencana aku mau taruh kameranya ini ya di atasnya. Oke, kurasa menarik. Ini lensanya mau aku taruh di kaki itu, jadi bisa nggak aku buat biar kelihatan nendang lensa gitu. Jadi di feed Instagramnya aku mau bikin 3 berderet gitu. Ada yang ini, mungkin aku pakai yang kelihatan wajah. Terus ada yang kaki nanti nendang lensa, terus tangan yang kayak mau nangkep kameranya ini gitu. Ide mendadak aja sih, nothing special. Udah, aku mau export, Ctrl Shift A untuk export. Aku mau color space nya sRGB aja lah, 16 bit untuk foto yang mari kita edit yang kelihatan wajah aku dulu. Mungkin yang ini tampang yang di sini aku udah bikin kalau beauty skin retoucher itu kan tekniknya mereka pakai berbagai teknik ya. Ada yang pakai Dodge and Burn untuk yang kayak apa namanya, mempertegas pori dan merapikan pori ya. Istilahnya apa namanya, pori kulit jeruk ya. Aku bikin action ya, namanya channel Spiration. Jadi ini intinya misahin. Nah ini aku pencet, udah jadi grup. Ini di hide aja yang background asli. Ini channel high, ini channel low nya. Kalau linear light, ini blendingnya linear light. Cara bikinnya aku jelasin gak ya? Oke lah, cara bikinnya kayak gini. Diduplikat 2 kali. Layer 1 kita hide aja channel aslinya. Ini layer pertama kita blur. Ini sebenarnya
ada aturannya sih, cuma aku lupa aturannya. Aku pakai fill aja ya. Jadi kita blur jangan terlalu blur, nggak usah terlalu blur kayak gitu. Terus kita blurnya dimana ngeblur subtle aja, ketika detail udah nggak kelihatan kayak gitu. Nah di layer yang ini ini layer 2 aja, layer 2 image, terus apply image-nya layer 1. Di sini subtract, ikutin opacity-nya 100, scale 2, ini offset 128. Nah, ini yang kita blur tadi di layer 1 yang high, kayak high pass gitu ya. Layer 2 ini di linear light, aku groupin. Jadi proses tadi menghasilkan lagi balik ke layer yang asli ya. Ini di linear light blending optionnya. Basicnya kayak gitu. Nanti mungkin aku share aja yang actionnya, yang channel separation, channel separation adalah. Nah, aku nggak mau pakai retouch beauty yang detail banget ya, karena aku pengen cepet. Nah intinya kayak ini ngerapiin. Jadi apa? Nah ini shadow sama highlightnya ini kita rapiin dengan cara aku udah di selection ini lasso tool, terus fadernya itu aku pakai 10 pixel aja, terus di blur Gaussian blur. Nah ini Gaussian jangan terlalu keras, pokoknya cari sampai shadow warna yang ada di dalam ini ngeblend gitu. Ada juga sih dengan cara mixer brush ya, tapi aku lebih suka pakai cara ini. Aku mengulang, aku hidupin yang ini biar kelihatan langsung ya hasilnya kayak gitu. Jangan terlalu keras, jangan terlalu kurang editnya kayak gitu. Ini ya tergantung rapi kalian kerja juga sih. Intinya memperhalus lah. Nah, ketika di zoom diperkecil jadi kelihatan ya before afternya. Ini before, ini after. Karena kita ngedit yang bagian low channelnya, channel yang blurnya, jadi yang high channelnya nggak kena, detailnya ini nggak kena. Aku gedein aja lah, ngambil biar cepet ya. Jangan terlalu keras, pokoknya editnya jangan over ya, biar nggak terlalu kelihatan diedit. Nah ini nggak cocok nih, keras, kayaknya dibiarin aja. Teknik ini udah aku sempat jelasin kayaknya di video-video sebelumnya, ada satu video. Nah untuk yang ngerapiin jerawat, blemishes, itu harusnya tadi sih kan, biar cepet untuk kita pakai yang ini, spot healing brush. Kita perkecil kayak gitu kan harusnya. Bisa juga kalau udah terpisah kayak gini channelnya, karena tadi kita pakai channel separation, kita pakai stem aja, stem
size-nya disesuaikan. Terus current layer ya di sini. Ini opacity flow 100 ya. Jadi kayak ini mau ngilangin ini yang rapin ini. Jadi dia ngambil dari tempat kita sampel tadi di mana ya. Biar lebih rapi dikit, nggak usah rapi banget. Ini kan kita mau bikin kesan dramatis, berpori. Apa itu? Enaknya sih ngerjain ini pakai pen ya, Wacom. Beda ya feelnya pakai Wacom sama pakai mouse. Jadi pengen ngegosok, jadi pengen ngebrush. Kita cek before afternya dari segitu jadi segitu. Ini di sini aku nggak mau bikin rapi banget ya, beda mungkin caranya untuk yang beauty retouch. Nah misalnya mau bersihin ini, bisa di merge dulu sih ininya. Kita cek putihnya ini, oh berada di 2 channel ya, di channel berada di high channel. Below-nya ada nggak? Kurang begitu kelihatan. Nah ini harusnya di awal ya, kita stem, kita hilangin detail-detail yang nggak diperlukan. Stem ini gampang-gampang susah. Udahlah, ntar aku bersihin nanti setelah layernya di flatten aja, di flatten image. Kalau portrait itu kan mata ya yang diputihkan, diperjelas lah. Wah jadi kagok nih pakai cat, udah lama nggak pakai. Ini aku tambahin curve, terus aku invert maskingnya, terus aku ambil brush, shortcutnya B, terus invert. Dari hitam ini ngapus maskingnya, yang putih itu ngebalikin efek yang ini, yang di masking. Misalnya gini, aku cek misalnya opacity-nya 100 lah, kayak gitu. Jadi kena efek curve tadi berdasarkan masking ini. Mungkin aku mau balikin di bagian mata ya. Nah biasanya untuk yang portrait kita tambahin layer saturasi. Itu bagian putih matanya itu biasanya dimatiin saturasinya biar terlihat putih ya. Invert mask, Ctrl I, terus kita balikin yang mask yang di mata 100% aja brushnya. Jadi inti kayak gitu. Jadi kelihatan aneh ya. Soalnya bagian putih mata itu sebenarnya ya harus putih, nggak berwarna. Mungkin kita kurangi kadarnya. Itu dari 0 opacity-nya. Before, after. Jadi putih matanya biar terlihat putih, terus kuningnya hanya kena di kulit aja. Ini nerangin tadi sedikit. Langsung aku mau coba rapiin ini, bisa nggak di blend lebih. Ctrl B, jadi Gaussian blurnya aku taruh di Ctrl B. Nah cara ngeblend yang lainnya
bisa juga dengan nambahin layer kosong, terus kita brush, pencet I untuk sampling warna yang mau kita pakai gosoknya ya. Terus opacity sama flow-nya kita main rendah aja lah, sesuaikan lah. Ada sih aturannya ya, ada yang main. Jadi ini layernya ini kita taruh di atas yang low channel, yang dimana yang blurnya, karena warna. Boleh juga ngedit kayak gini biar lebih presisi ya, jadi gitu. Kita kuas gitu. Kenapa kita taruh di new layer ya, biar bisa kita edit nanti, biar editable. Terlalu keras biasanya opacity mereka main 1. Samplingnya pencet I, brushnya pencet V. Kita coba ngaruhnya segimana, segitu. Tambah jelek, bilang A. Apakah layer high-nya ya? Udahlah, aku biarin aja ya. Itu kan karakter wajah aku ya, kayak gitu. Mata kelihatan, mata lelah, nggak tidur kelihatan, tapi aslinya ya emang jarang tidur. Oke, aku udah cukup puas sama hasilnya. Ini udah lumayan sinematik lah bagi aku ya. Kita lihat sekali lagi before after, sangat minim editing. Pencet Ctrl Shift Alt E ya, untuk ngeblend ya, apa namanya, kayak bikin layer baru dari semua yang terlihat. Ini harusnya di awal sih kayak gini gitu. Photoshop kan udah canggih, dia udah bisa ngedetek. Oke, udah puas. Oh ya, yang penting ya, untuk kalau kalian mau upload foto kalian di Instagram, itu aku juga baru tahu. Dulu sebelumnya aku ya udahlah ngasal aja ekspornya, terus aku upload. Terkadang itu gambarnya ada pixelit pecah gitu kan. Enaknya sih kita kan di Instagram atau Facebook itu foto kita kan melalui kompresi dari platform mereka. Nah, enaknya biar udah ready dari awal dan udah maksimal, kita pakai export dari file ini, file export as. Nah, di sini kita kecilin aja, misalnya kalau yang kan dia mengizinkan height-nya itu 1080 ya format. Segitu aja. Di sini metadata no, terus convert to sRGB ya, mencegah gambarnya diubah lagi. Terus biasanya aku bikin folder Instagram. Ini yang buat upload Instagram. Jadi ini udah fotonya udah di maximize untuk Instagram ya, dengan resolusi kecil, sedikit pecah ya. Tapi di Instagram kan orang juga nggak ngelihat foto atau gambarnya pakai resolusi yang gede-gede banget. Coba kita save as, ini yang resolusi tingginya lah, save as JPEG aja.
Yang ini beda lah detailnya kan, masih belum pecah. Nah, kita tes. Ini kameranya aku gantung pakai tali ini biar bisa aku seleksi, aku potong. Sekarang kita langsung aja pencet pen, terus potong. Nanti pen yang ini, pen, terus kita pilih di sini pad, bukan save. Kalau save itu untuk menggambar ya, menggambar solid. Itu jadi layer baru dia. Terus kita pilih pad, ini otomatis jadi. Di sini kenapa aku sebenarnya untuk motong ini kan ada cara yang lebih cepat ya, kayak aduh, quick selection tool misalnya, ini otomatis dia nyeleksi. Tapi ini menurut aku kurang presisi, kadang tergantung kebutuhan sih. Kalau mau cepet-cepetan motong bisa dengan cara ini ya. Itu terus pencet select and mask. Ini untuk rambut, ini untuk ngerapiin. Ini kadang mau kadang enggak sih menurut aku. Kayak gini nggak mau menurut aku. Jadi mending aku pakai pen ya, biar presisi lah motongnya. Ini kalian butuh latihan biar bisa bikin lengkungannya itu lembut. Lensanya kayak gimana ya? Ke situ ya? Nggak betul lah ke sana. Oke, baru. Nah, di sini triknya yang tadi kita seleksi pakai pen itu ada di workpad. Kita pencet control tahan terus klik kiri ya. Udahlah, pennya kita parkirkan saja biar cepat. Baru select mask. Oh, ini invert control shift ya. Dari max-nya. Nah, kayak gitu. Di sini untuk global refinement itu bisa kita modif sampai biar nggak terlalu tajam banget pinggirannya, dan nanti dipindahin ke foto lain biar nggak terlalu kelihatan ya detailnya. Bisa di feather. Terus ini shift edge-nya kalau dibawa ke sini itu dia agak motong ke tengah feathernya. Kalau makin ke angka tinggi itu agak keluar dia motongnya. Defaultnya kan di 0 ya. Aku potong dikit aja lah. Smoothingnya ya biar bikin pinggirannya nanti pas kepotong itu, pas kepotong bisa jadi di new layer with layer mask atau new layer aja. Kalau di sini untuk kebutuhan ini aku nggak mau benerin, aku pakai new layer. Nah, jadi gitu. Aku coba pindahin deh ke tangan, mana tangan. Nah, ini aku mau cek perbandingan. Perbandingan besarnya ya, skalanya ya, kamera sama tangan aku biar kurang gede lagi dikit lah. Ini kira-kira aja ya. Ya segitulah. Langsung jadi guys. Kan ada tuh postingan siapa? Peter Lindgren. Ini YouTuber dari Swedia. Nah, ini.
kayaknya pas ya. Oke, aku crop, reset crop, tahan shift, biarin aja dulu. Kamu taruh lensanya ini. Oh, kita punya tugas lagi satu, yaitu kita motong lensanya. Kelihatan ya honeycomb dari softbox. Ya lumayan keren dah. Kita seleksi dengan ini kan udah kepotong kan layarnya, udah kayak gitu. Kita pencet tahan kontrol klik kiri, jadi ke seleksi gitu. Aku mau brush sedikit di sini, atau bisa juga stem ya, tapi efeknya itu biar di dalam seleksiannya, nggak ngikut keluar. Ini karena aku brushnya stemnya di new layer, ini kita harus pilih current and below. Nah segitu aja. Biar lebih presisi bisa sih, cuman ya males. Konten apa malas terus nih orang. Oke, looking good, orang udah nggak bisa lihat kan bedanya. Ini bokeh-bokeh ball yang di background yang ini cuma lampu itu jadi lumayan keren. Nah di sini aku nggak suka ya bagian celana ini celananya udah lusuh banget seperti orang. Nah, aku mau bikin curve, terus invert selectionnya, baru kita seleksi curve-nya itu ngefeknya di mana aja gitu, pakai brush yang putih. Biar yang lihat nggak terlalu fokus ke celana yang bucek ini. Bisa juga diedit ini di kamera raw ya, tapi ini udah kita masih layering, jadi dengan cara ya kayak gini, di adjustment layer, apa namanya ya, new fill adjustment layer. Menghitamkan aja ya. Coba aku duplicate, Ctrl J biar lebih hitam. Nah, save. Ctrl Shift Alt Shift Ctrl W, Alt Shift Ctrl W. Nya 1080. Ya ulang lagi. Taruh di tengah, yang ini terakhir, ini pertama. Loh, balik bos.
Jadi kira-kira di Instagram nanti kelihatannya kayak gitu ya, lumayan keren.